Bincang Sehat. Bincang Sehat. Bincang Sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sobat RT dimanapun Anda berada, para pendengar dan pemirsa sekalian. Senang sekali saya Muhammad Bagus Pratomo dapat kembali menyapa Anda semua dalam program acara Bincang Sehat. Seperti biasa, selama kurang lebih 60 menit ke depan kami akan mencoba menyuguhkan berbagai informasi teraktual dari dunia kesehatan. Dan program acara ini merupakan hasil kerjasama antara LPPL Radio Temanggung FM dengan Derma Live Temanggung yang didukung pula oleh PDGI Cabang Temanggung. Dan seperti biasa Anda bisa menikmati tayangan ini melalui 94.8 FM Radio Temanggung ataupun juga di YouTube channel dari Radio Temanggung FM, dan juga bahkan Anda bisa menikmatinya melalui TV Desa Jakarta. Dan Anda nanti bisa langsung bergabung melalui layanan interaktif melalui WA Chat di 088 227 860948, nomor yang sudah tertera di bawah ini. Atau Anda juga bisa kirimkan pertanyaan melalui chat di IG maupun Twitter Radio Temanggung FM. Nah, pemirsa dan pendengar sekalian, hari ini saya sudah siapkan satu tema spesial untuk Anda semua, yaitu mengenai gigi lubang. Apakah perlu dicabut? Dan untuk membahas hal ini, kita sudah hadirkan tamu spesial pula untuk Anda semua di studio kita. Kita sambut bersama Dr. Gigi Riki Aditya Layarta. Selamat siang, Dr. Riki. Siang. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di sini, dokter. Dan tentu kita di sini akan coba menyuguhkan berbagi pengalaman ilmu dari dokter untuk masyarakat semua, khususnya mengenai gigi berlubang nih, dokter. Sudah siap nih, dokter nih? Siap. Baik. Nah, nanti jadi pemirsa bisa langsung tujukan pertanyaan Anda ke Dokter Riki baik melalui WA Chat maupun di DM Twitter dan IG kita. Nah, langsung saja sebelum kita masuk ke bagaimana penanganan dari gigi berlubang itu sendiri, mungkin kita perlu bahas di awalnya dulu nih, kenapa sih gigi kok bisa jadi muncul lubang atau ada keluhan gigi berlubang di rongga mulut kita? Penyebabnya apa, dokter? Oke. Jadi penyebab dari gigi berlubang itu ada beberapa faktor ya. Jadi yang pertama seperti faktor mekanik. Yang kedua ada faktor kimia, yang ketiga biologisnya. Nah, kita bahas satu-satu. Baik. Mekanik, kita tahu mekanik ya, yang jelas faktor dari luar, yaitu contohnya yang paling jelas adalah cara menyikat giginya. Biasa orang awam kan sikat gigi maju mundur aja. Intensitas kekuatannya atau seberapa sering dia sikat gigi kita kurang tahu. Nah, itu bisa menyebabkan gigi berlubang. Satu. Kedua, tadi kimia. Kimia itu biasanya bersifat asam. Nah, dari sukanya makan makanan apa nih? Yang asam-asam, minum soda, kebanyakan minum soda. Jadi lama-lama asam itu akan mengikis lapisan luar gigi, atau yang kita kenal sebagai enamel atau email gigi. Nah, di mana nanti penyebabnya akan setelah mengikis lapisan enamel atau email tersebut, jadi gigi itu lebih sensitif. Nah, yang terakhir yaitu biologis. Jelas, kalau biologis adalah kuman dan bakteri. Di mana kuman bakteri itu ya, walaupun di mulut kita ini memang selalu ada bakteri, tapi kenapa bisa menyebabkan gigi itu sampai berlubang karena bakteri? Dikarenakan adanya akumulasi plak di dalam rongga mulut di gigi. Karena pertama mungkin kurang membersihkan giginya. Yang kedua juga faktor dari ya makanan lengket, manis, seperti itu. Oke, baik. Jadi ada 3 faktor utama. Nanti tentu akan kita bahas, jabarkan lagi secara mendetail ketiganya ya. Jadi kalau bisa saya tarik kesimpulan, tadi ada 2 hal yang paling berpengaruh, yaitu cara kita menyikat gigi dan juga asupan yang masuk ke mulut kita ya, baik makanan atau minuman. Sebelum kita mendalami itu, ini seringkali orang yang sudah ada lubang di giginya kemudian mengeluhkan sakit gigi nih, kemudian apa yang bisa menyebabkan gigi berlubang kemudian jadi sakit yang dirasakan? Nah, seperti yang tadi sudah saya bilang. Jadi kalau gigi sampai berlubang, otomatis ada bagian gigi yang sudah mulai hilang, di mana bagian gigi enamelnya itu atau email yang bersifat protektif, dia melindungi. Jadi di dalam gigi itu selain ada jaringan kerasnya, di paling dalam adalah saraf dan pembuluh darah, di mana itu yang merupakan rangsangan nyeri atau ngilunya biasanya di gigi pasien. Jadi kalau gigi berlubang, otomatis pelindungnya menghilang. Betul. Jadi lama-lama, jadi yang pertama minum dingin udah nggak biasa aja, tetap
tidak ngilu, tapi begitu lubang kok minum sedikit sudah ngilu sekali. Nah itu karena pelindungnya tadi sudah terkikis, sudah hilang. Itu jadi alasan kenapa penderita dari gigi berlubang ini kemudian sering kali mengeluhkan giginya ngilu, sakit, ternyata karena pelindungnya tadi yang sudah terkikis sehingga syaraf di dalamnya akhirnya lebih sensitif lagi dalam merasakan rangsangannya. Oke, nah kemudian tadi kita masuk ke faktor pertama, penyebab tadi dikatakan mekanik atau bagaimana nih sikat giginya gitu, entah mungkin pemilihan sikat giginya, bulunya seperti apa, dan apalagi gerakannya. Nah, mungkin dokter bisa jelaskan sebenarnya cara menyikat gigi yang baik dan benar sebagai upaya preventif itu bagaimana? Jadi untuk tindakan preventif, cara menyikat gigi yang benar, yang jelas yang pertama yang harus dibenarkan itu pemilihannya terlebih dahulu, alat dan bahannya. Alatnya ada sikat gigi, bahannya ada pasta gigi. Sikat gigi saya nggak bisa bilang ukurannya yang sekian atau yang sekian. Itu bersifat personal. Kenapa? Karena anatomi atau bentuk muka seseorang itu beda-beda. Jadi kalau misal saya menyebutkan merek A, ya kebetulan saya cocok dengan merek A karena besarnya pas di mulut saya dan bulunya juga halus. Nah, kalau saya masih bicara ukuran ya. Jadi kenapa saya bilang bersifat personal? Nah, kalau saran saya memilih ukuran sikat gigi yang benar itu, yang jelas tidak terlalu besar dan juga tidak terlalu kecil. Yang penting pas dan bisa sampai ke bagian belakang gigi. Betul. Dan yang kedua, dari sikat gigi itu ada gagangnya, ada bentukannya sebelum sikatnya. Nah, kalau bisa cari yang lurus atau ya pokoknya intinya bisa sampai ke belakang. Udah gitu aja. Yang kedua dari sikatnya. Nah, sikatnya yang jelas harus soft atau ultra soft juga boleh. Kenapa? Ya itu tadi. Karena salah satu penyebab gigi berlubang karena ya mungkin dari cara sikat giginya dan bulu sikatnya yang terlalu kasar sehingga dia lama-lama mengikis bagian luar gigi. Seperti itu. Yang jelas berarti tadi harus ukurannya pas, bisa sampai belakang dan bulunya halus gitu. Kalau dari pasta gigi tadi yang kedua bahannya pasta gigi dipilih yang jelas yang mengandung fluor. Karena fluor itu membantu untuk meregenerasi lapisan luar gigi tersebut gitu dan melapisi lagi. Jadi sudah ada enamel dilapisi lagi. Lebih bagus lagi. Seperti itu. Saya coba tanggapi dulu mengenai sikat gigi ini pemirsa. Untuk ukuran jadi tidak ada standar khusus, yang penting sesuai kenyamanan masing-masing penggunanya gitu ya. Artinya tadi standarnya adalah bisa mencapai bagian gigi yang paling belakang. Jadi kalau masih bisa mencapai sana tanpa kemudian menimbulkan rasa mual, muntah dan sebagainya, itu bisa dipakai seperti itu. Dari bulu, nah ini sikatnya ini artinya kan di pasaran banyak nih beredar medium, hard gitu ya. Itu tidak perlu digunakan. Tidak perlu. Yang soft dan ultra soft saja yang kita pilih. Oke, baik. Nah kemudian dari pasta gigi ini kan juga beragam nih dari brandnya, kemudian masing-masing brand juga mengeluarkan berbagai keunggulan yang mereka tawarkan, ada yang whitening lah sebagai macam-macam. Ini sebenarnya gimana untuk memilih yang benar-benar aman untuk gigi kita, tidak justru efeknya dampaknya negatif untuk gigi kita, pasta gigi? Kalau untuk memilih pasta gigi, kalau saya kira ya yang dijual di pasaran ya tentunya sudah lolos uji dan pasti aman untuk digunakan. Nah untuk pemilihan kalau semisal bingung, nah, alangkah baiknya dikonsultasikan terlebih dahulu ke dokter gigi. Karena ya mungkin yang jelas menjadi pembeda itu adalah pasta gigi yang biasa atau yang sensitif. Nah gitu. Itu contoh yang paling vibrant, yang paling jelas ya. Jadi pada saat gigi itu mungkin sensitif, ya jelas pakainya pasta gigi sensitif. Oh berarti ngefek ya, ternyata pasta gigi yang khusus untuk gigi sensitif. Gitu. Jadi ya kurang lebih tetap lebih enaknya dikonsultasikan ke dokter gigi. Seperti itu. Jadi selama kok sudah berlabel BPOM harusnya sih aman gitu ya. Sudah beredar di pasaran dengan label BPOM. Tapi tentu untuk kemudian ketepatan penggunaannya sesuai kebutuhan kita ini bisa dikonsultasikan ke dokter gigi terlebih dahulu kalau memang kita ragu. Itu dari pemilihan jenis sikatnya, pasta giginya. Sekarang intensitasnya atau waktu-waktu kapan sih kita harus sikat gigi gitu, karena ini sukanya yang masyarakat kebolak-balik ini di pagi hari dong. Antara sebelum sarapan mereka mandi dulu sekalian sikat gigi, atau setelah sarapan baru sikat gigi, ini yang benar seperti apa, dan juga sehari berapa kalinya itu?
Jadi untuk kalau sikat gigi, kalau dari saya lebih efektif setelah sarapan. Kenapa? Karena kita sebelum tidur sudah jelas sikat gigi ya. Ya walau kita tidak mengkonsumsi sesuatu setelah kita sikat gigi, tetap ada akumulasi bakteri. Tapi tidak sesignifikan saat kita setelah makan kemudian tidak kita bersihkan. Nah, kenapa setelah sarapan saja? Karena setelah makan otomatis kita tidak tahu sisa makanan yang menempel di gigi itu seberapa banyak, ada atau tidak, seperti itu. Nah, lebih efektifnya setelah sarapan kalau menurut saya seperti itu. Nah, terus untuk komplimennya, jadi sikat gigi aja sebenarnya nggak cukup, Mas. Sikat gigi, kalau sikat gigi itu kan hanya membersihkan lapisan yang terlihat aja nih. Nah, betul. Pipinya, lidahnya, sama permukaannya. Nah, bagaimana di sela-selanya kita menggunakan benang gigi atau yang kita kenal dental floss. Bincang sehat, bincang sehat, bincang sehat. Baik Sobat RT, para pendengar dan pemirsa, kita kembali lagi di Bincang Sehat dan kita akan lanjutkan bincang-bincang kita mengenai gigi lubang. Apakah perlu dicabut bersama Dr. Gigi Riki Aditya Layarta. Baik Dr. Riki, tadi kita sudah sampaikan pengantarnya nih, apa penyebab-penyebab dari gigi berlubang dan kemudian preventifnya harus seperti apa. Nah sekarang kita akan dalam ini mengenai gigi berlubang itu sendiri, di mana nih fenomenanya masyarakat kita nih masih sangat sering berkunjung ke dokter gigi ketika kondisi giginya sudah sakit, mulutnya sudah sakit, bahkan bengkak gitu ya, dan seringkali langsung request ke dokternya, saya minta dicabut gitu. Apakah boleh tindakan cabut ini atas request pasien atau harus atas sepersetujuan dari dokter gigi? Kalau dari request pasien jelas itu haknya pasien ya, yang satu. Yang kedua jelas pertimbangan dari dokternya sendiri, jadi otomatis harus ada keterlibatan dari dokter giginya. Ini datang sakit, misalnya sakitnya kenapa dulu, kita cek dulu rongga mulutnya gimana, dari luar juga gimana, apakah aman untuk dilakukan tindakan pencabutan. Kalau kita menurut dokter gigi aman, kita cabut. Tapi semisal terjadi pembengkakan yang sampai signifikan ya, jelas sekali bengkaknya sampai merubah bentuk muka, kemudian mungkin terlebih ada nanahnya atau pusnya, otomatis kita eliminasi satu persatu dulu, karena di mana pembengkakan itu otomatis adanya akumulasi dari bakteri di dalam pembengkakan tersebut. Jadi alangkah baiknya pencabutan ditunda terlebih dahulu. Jadi kita harus mengeliminasi satu persatu sehingga saat proses pencabutan itu aman dilakukan. Seperti itu. Yang penting kondisinya aman ya untuk pasien, meminimalisir risiko yang mungkin terjadi. Nah ini kan banyak dokter gigi berpendapat artinya tindakan pencabutan ini adalah opsi terakhir gitu. Kalau bisa diselamatkan giginya, direparasi dan lain sebagainya. Kenapa kok harus seperti itu? Artinya kok cabut ini jadi opsi terakhir, ini kenapa sih dok? Nah karena yang satu ini faktanya bagian terkeras dari tubuh manusia itu adalah gigi. Apalagi yang kita sebut tadi enamelnya. Jadi kalau mau dicek mungkin ada entah teman, saudara atau mungkin lingkungan kita yang mungkin proses misalnya penguburan mayatnya itu dilakukan kremasi, rata-rata yang tersisa itu adalah enamelnya. Betul. Jadi sudah dibakar seperti itu, yang tersisa hanya enamelnya. Itu kan udah luar biasa keras ya. Jadi kenapa kok opsi cabut itu menjadi opsi terakhir? Karena ya kita ingin menyelamatkan bagian yang paling kerasnya, betul, paling kuat. Nah, kenapa? Nanti setelah gigi dicabut, otomatis pasti disarankan untuk membuat gigi palsu, di mana buatan Tuhan dengan buatan manusia jelas lebih bagus. Nah, betul sekali. Seperti itu. Nah seringkali tapi jawabannya akan seperti itu dokter, artinya nggak apa-apa dicabut toh saya bisa bikin gigi tiruan gitu. Makanya tetap fungsinya ada Bincang Sehat ini supaya masyarakat lebih tahu. Betul sekali. Jadi ini dari dokter Riki disampaikan bahwa mau sekuat apapun gigi tiruan tetap tidak bisa menandingi kuatnya gigi asli kita gitu ya. Artinya
kalau bisa dipertahankan, diperbaiki kondisinya itu jauh lebih baik ketimbang langsung dicabut begitu saja. Oke, dan ini saya ingatkan sekali lagi para pemirsa dan pendengar sekalian, Anda bisa bergabung langsung bersama kami, menyampaikan pertanyaan-pertanyaan Anda ke Dr. Riki terkait tema kita. Anda bisa kirimkan di WA chat di 088 227 860948, atau Anda bisa kirimkan pertanyaan melalui DM IG maupun Twitter Radio Temanggung FM. Baik, langsung saja ke indikasinya gigi mau tidak mau harus dicabut. Itu apa saja, dokter? Untuk yang sangat jelas ini, biasanya indikasinya itu untuk sisa akar. Jadi di mana mahkota giginya itu sudah hilang. Jadi otomatis dan mau dilakukan restorasi, mengembalikan mahkotanya sudah tidak memungkinkan. Otomatis itu perlu dicabut. Yang kedua, dilihat dari giginya sendiri. Semisal contoh seperti gigi paling belakang atau kita kenal gigi bungsu. Nah, kalau disebutnya biasanya gigi impaksi yang tertanam di dalam tulang rahang. Selama gigi itu tidak menyebabkan masalah, entah itu pusing, migrain, biasanya seperti itu kalau tidak menimbulkan hal itu atau tidak mengganggu gigi depannya, tidak perlu dicabut, tidak masalah. Nah, sampai gigi tersebut menimbulkan masalah, itu indikasi untuk dilakukan pencabutan. Nah, itu bicara untuk gigi bungsu. Kemudian misalnya gigi yang ada mahkotanya nih, dok, tapi lubang, saya maunya tetap dicabut atau ditambal, ditanyakan, kan? Nah, itu lebih dilihat dari struktur gigi yang sehat itu sisanya tinggal seberapa. Kalau selama semisal sisanya tinggal sedikit, selapis 1-2 milian, kita ingin restorasi, kita ingin tambal, yang menang nanti siapa? Tambalannya kan, karena tambalannya lebih besar daripada sisa gigi yang sehat. Nah, itu juga dilihat dari penyangga giginya, apakah ada masalah atau tidak. Biasanya yang ada masalahnya, biasanya gigi goyang itu otomatis karena penyangganya sudah tidak kuat. Atau yang kedua, di dalam sana sudah ada seperti pengerasan tulang di dalam. Jadi biasanya itu nggak bisa dilakukan perawatan saluran akar dan sebagainya. Itu perlu dilakukan pencabutan. Karena ya tadi, karena adanya infeksi bakteri, sehingga dia bentuk proteksi dirinya, terjadi pengerasan tulang di dalam, seperti itu. Baik, jadi artinya kondisi indikasi pencabutan ini mau tidak mau, artinya ketika pasien pun merasa tidak siap untuk dicabut demi keamanan, keselamatan, harus tetap dicabut. Kondisi seperti itu ya. Iya. Oke. Sebaliknya nih, kontraindikasi dari pencabutan yang artinya pasien mau ngeyel seperti apapun minta dicabut, dokter akan menyarankan untuk tidak dicabut atau ditambal saja, yang seperti apa Pak? Oke, untuk kontraindikasinya lebih ke kita lihat ya, adanya pasti yang jelas ada infeksi, baik itu lokal atau sistemik. Jadi kalau lokal kita lihat dari kondisi giginya, ya tadi, apakah pembengkakan atau mungkin ada nanahnya di luar. Nah, itu kita tunda dulu, itu kontraindikasinya. Kalau dari sistemik, mungkin dari penyakit bawaan seperti gula darah, hipertensi, seperti itu. Harus terkontrol terlebih dahulu. Selebihnya sih ya kalau aman dilakukan pencabutan pasti bisa. Karena pencabutan sendiri kan maksudnya bedah minor ya. Jadi tidak melukai yang sampai terlalu besar gitu. Seperti itu. Baik, jadi tadi misalkan dia bengkak, harus diatasi dulu pembengkakannya. Misal dia hipertensi atau gula darahnya sedang tinggi, itu harus dikontrol dulu baru bisa aman dilakukan pencabutan. Yang paling sering adalah orang mengeluh sakit nih, datang ke dokter gigi, sakitnya bukan main, dia minta harus langsung dicabut. Biasanya kan kemudian dokter gigi memberi obat dulu gitu ya, supaya sakitnya mereda. Ini gimana dok ini untuk penjelasannya supaya masyarakat juga teredukasi gitu ya, maunya instan langsung dihilangkan saja di masalahnya gitu. Nah iya, itu pasti yang pertama dokternya sendiri pasti melihat ada kemungkinan kenapa kok nggak bisa dilakukan langsung pencabutannya. Ya jelas pasti kalau rata-rata yang cerita seperti itu pasti biasanya ada pembengkakan. Karena kalau semisal sakit-sakit biasanya cuma sakit, dok sakit waktu nyelip makanan. Bukan yang sampai malam nggak bisa tidur. Nah kalau sudah malam nggak bisa tidur, pasti betul. Pasti dokter giginya pasti sudah was-was. Wah ini pasti ada sesuatu.
Walaupun kita belum lihat giginya, dengar cerita dari pasien pun kita sudah tahu seperti itu. Nah, terus juga kalau semisal akhirnya maksa dalam kondisi gigi bengkak itu, gusi bengkak, kalau kita lakukan anestesi atau bius, biasanya jadi kurang efektif, sehingga kan itu mengganggu kinerja. Jadi kita sudah misalnya memberi 1 sampai 2 ampul sudah cukup. Waktu mau dilakukan pencabutan, nah waktu mau dicabut sakit, kesakitan, kan yang pusing dokternya. Penanganannya jadi lebih sulit gitu ya. Betul. Risiko dan sulit. Baik. Dan ini mohon izin membacakan, sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk, dokter. Iya. Yang pertama, pagi bincang sehat, Mas Bagus dan dokter. Saya Agistia di Mbutuh. Mau tanya, kalau gigi saya bagian belakang ada bintik hitam di pangkal gigi, apakah ini tanda bahwa harus dicabut? Lalu apakah kalau di pangkal gigi lubangnya potensi lebih besar daripada di bagian atas gigi? Terima kasih sebelumnya. Kalau di bagian pangkal gigi, jadi itu kan ya itu bisa diusahakan untuk direstorasi atau ditambal ya. Nah, sedangkan kalau dibilang bintik hitam, itu tandanya berarti gigi itu sudah lubang. Nah, kalau masalah dicabut atau ditambal, semua dilihat dari kondisi dari giginya. Kalau jadi jeleknya dokter gigi itu gini, kalau bercerita aja tuh nggak cukup, kita harus melihat kondisinya. Betul. Nah, kita lihat misalnya lubang di bagian paling belakang kan tadi, ya, bagian pangkalnya. Kalau semisal alat itu bisa masuk, kita bisa bersihin lubangnya itu maksimal, yaitu it's okay aja, kita pasti akan tambah. Cuman kalau semisal sudah istilahnya impossible, nggak mungkin sekali untuk dilakukan penambalan karena alatnya yang susah masuk, otomatis opsi terbaik ya jadinya pencabutan gigi seperti itu. Tapi kalau semisal belum ada masalah dan takut dicabut, boleh ditangani terlebih dahulu. Ya setidaknya 6 bulan sekali harus kontrol ke dokter gigi, dan cara membersihkan giginya itu harus diperhatikan lebih seperti itu. Kemudian yang soal tadi, apakah potensi terjadinya lubang di pangkal gigi ini lebih besar dari yang bagian atas gigi? Potensinya itu jelas lebih rawan yang paling belakang, karena kan susah sekali untuk diambil. Terjangkau. Betul. Sikat, ya. Okay. Beda yang di permukaan. Kalau di permukaan kan bisa dibersihin, sudah jelas kelihatan mata. Kalau yang di pangkal jelas susah. Seperti itu. Makanya rata-rata biasanya butuh bantuan dokter gigi. Jadi waktu pembersihan karang bisa juga nanti pasti dibersihkan dengan sama dokter giginya, seperti itu. Sampai yang bagian terbelakang ya. Betul. Baik, semoga menjawab Mbak Agistia. Dan tadi disampaikan Dokter Riki, mungkin lebih jelasnya kondisinya bisa diperiksakan, segera ketemu Dokter Riki gitu ya. Oke, pertanyaan yang kedua, mau tanya dokter, kalau gigi kurang kencang, apa bisa kencang lagi? Mohon penjelasan dan apakah obatnya ada? Nih dari Ahmad Harnanto. Gigi kencang bisa kencang lagi, bisa. Selama kita lihat dulu tulang rahangnya itu masih kuat enggak. Jadi caranya mengencangkan itu dengan metode namanya splinting. Ya, splinting itu ada juga 2 macam caranya. Yang pertama menggunakan kawat, atau yang satunya pakai fiber. Seperti itu. Nah, tetap kita harus melihat dari faktor lokalnya semua. Entah dia itu goyangnya kenapa dulu, karena mungkin dulu jatuh satu, atau karena karang gigi yang banyak, bisa juga menyebabkan gigi itu jadi goyang. Kedua, atau dia gigi, misalnya gigi atas tapi nggak punya lawan di bawah karena sudah dicabut. Jadi lama-lama istilahnya giginya turun gitu. Padahal sebenarnya ya benar turun, kalau dari atas turun, kalau dari bawah anak ke atas gitu. Nah, cuman ya dilihat lagi dari penyangga giginya. Selama penyangga giginya, tulang rahangnya segala macamnya itu bagus, oke, deal, bisa dikencangkan lagi atau difiksasi seperti itu. Baik, jadi tidak usah khawatir ya, ini Pak Ahmad Harnanto ketika ada keluhan giginya goyang, itu coba bisa segera diperiksakan ke dokter gigi, barangkali bisa dilakukan tadi pembetulannya, fiksasi agar kembali kencang. Betul. Tapi tadi artinya ketika ada gigi yang memang sudah dicabut, terpaksanya harus dicabut, sebaiknya memang harus segera dibuatkan gigi tiruannya ya, agar tidak gigi lawannya yang jadi kemudian muncul masalah gitu. Iya. Oke, baik. Pertanyaan yang ketiga, ini dari Mama Lin. Mau tanya, kalau lagi sakit gigi berlubang,
memang benar ya pertolongan pertamanya pakai paracetamol. Nah, sebenarnya pertolongan pertama ya itulah balik lagi dokter gigi itu enaknya gitu tapi jeleknya juga gitu. Gimana? Nah, enaknya pasien tuh harus datang kan, tapi jeleknya kalau sewaktu-waktu sakit terus pasiennya bingung mau ke dokter gigi waktu nggak bisa ya langsung mau nggak mau obat. Betul. Obatnya itu bersifat untuk hanya mengurangi rasa nyerinya, bukan untuk mengobati lubangnya. Lubang tadi sudah jelas ya, yang hilang strukturnya, bukan karena ada sesuatu diminumi obat hilang. Nah, karena hilang struktur, makanya dikembalikan dengan namanya proses penambalan, seperti itu. Nah, kalau dibilang betul ya betul, karena itu hanya untuk mencegah atau mengurangi rasa nyerinya. Tapi sesegera mungkin setelah udah kelihatan oh gigi saya sakit, besoknya atau hari itu juga lebih baik datang langsung ke dokter gigi. Seperti itu. Baik, itu Mbak Malin dan juga mungkin para pendengar pemirsa sekalian. Artinya ketika Anda berkunjung ke dokter gigi, ada keluhan, sakit, dan akhirnya oleh dokter gigi diberikan obat, tapi diminta untuk datang lagi untuk sekian hari berikutnya, jangan kemudian lupa datang lagi gitu ya ketika sakitnya sudah reda akibat sudah minum obat gitu, karena sebelumnya belum tertangani nih, entah untuk dicabut atau ditambal. Ketika sakitnya sudah hilang ini harusnya segera ditangani kembali. Baik, oke, nanti Anda bisa masih sampaikan pertanyaan-pertanyaan Anda bisa kirimkan di WA chat maupun di DM IG dan Twitter kita. Kita lanjut lagi ada indikasi cabut gigi. Kemudian indikasinya tambal gigi. Artinya kondisi gigi seperti apa yang dokter akan mati-matian mempertahankan, ini harus dipertahankan, ditambal saja, jangan dicabut ya. Nah, itu mungkin lebih ke kebalikan dari indikasinya dari pencabutan gigi ya. Jadi selama lubangnya itu masih sekiranya aman untuk dan baik untuk giginya. Jadi tadi yang saya ilustrasikan, kalau giginya yang sehat tinggal sedikit, diberi tambalan yang besar, pasti yang menang nanti yang tersisa tambalannya, malah giginya yang jadi pecah. Nah, tapi tidak semata-mata juga nama itu kan tambal gigi itu merupakan tindakan restorasi gigi. Jadi nggak semua gigi lubang itu opsinya hanya ditambal. Bisa juga kita bersihkan, kita bikinkan mahkota di crown ya. Betul, di crown. Atau yang kedua juga sekarang teknologi sudah bermacam-macam, ilmu juga selalu berkembang. Jadi selain crown juga ada mahkota inlay, onlay seperti itu. Jadi modelnya seperti lepas pasang tapi permanen. Yang bisa permanen, yang bisa melepas itu adalah dokter giginya. Kalau ditanya bisa lepas nggak? Bisa. Tapi yang lepas dokter giginya, bukan orangnya, gitu. Beda dengan gigi palsu. Kalau gigi palsu kan ada yang lepasan, ada yang permanen. Betul. Nah, kalau indikasi dari tambal gigi tadi, ya selama lubangnya itu belum sampai menembus ruang sarafnya atau yang dikenal pulpanya, itu masih oke dilakukan penambalan seperti itu. Karena sekarang sudah banyak sekali material-material tambal gigi yang mungkin sekiranya lebih kuat atau bagaimana, itu pasti juga jadi mengurangi seperti ya tadi pertimbangan kalau giginya tinggal sedikit ditambal atau tidak, seperti itu. Nah, jadi selama tidak menyentuh ruang pulpa atau ruang sarafnya itu, selama tidak sampai sana, it's okay ditambah, gitu. Baik, jadi artinya sebenarnya opsi penanganannya sudah cukup banyak ya di era ini, dan artinya pasien cukup datang ke dokter gigi untuk diperiksa kondisinya dan percaya sepenuhnya gitu ya penanganan apa yang terbaik menurut dokter gigi, karena tentu dokter gigi juga ingin yang terbaik untuk gigi pasiennya gitu ya, tentu dengan resiko yang seminimal mungkin. Baik, dan kita masih akan melanjutkan lagi bincang-bincang kita bersama Dokter Riki. Untuk itu tetap bersama kami di Bincang Sehat. Bincang Sehat, Bincang Sehat, Bincang Sehat. Baik pemirsa dan pendengar sekalian, kita kembali di Bincang Sehat dan kita sudah sampai di segmen terakhir. Tapi saya masih ada beberapa pertanyaan lagi untuk Dokter Gigi Riki Aditya Layarta terkait tema kita hari ini, yaitu gigi lubang, apakah perlu dicabut? Baik, tadi kita sudah bahas banyak sekali kasus di mana pasien datang ke dokter gigi langsung request untuk giginya dicabut gitu. Tapi sebaliknya juga ada nih pasien-pasien yang kemudian
mengalami ketakutan untuk kemudian dilakukan pencabutan, sehingga dia lebih memilih ditambal, apapun kondisinya saya tolong ditambal aja, jangan dicabut gitu. Nah ini sebenarnya dari faktor resiko, dari keamanan, apakah sebenarnya memang tambalan itu lebih aman, lebih tidak beresiko ketimbang pencabutan, atau bagaimana sebenarnya? Untuk simpelnya seperti ini, pencabutan itu kan berhubungan dengan darah, pembuluh darah dan saraf. Jelas lebih beresiko dok daripada yang penambalan, hanya kita istilahnya ngurusi bagian luarnya saja. Kita cuman merestorasi bagian gigi yang sekiranya tidak berhubungan, ya ada hubungannya tapi nggak sampai direct ke saraf dan pembuluh darah. Jelas lebih aman tambalan, betul. Tetapi juga dari tambalan sendiri, semisal tambalannya, ya maksudnya tidak dilakukan oleh dokter gigi, misal di tukang gigi atau dimanapun yang bukan dokter gigi, yang jelas bukan kompetensinya dilakukan, ya otomatis akan nantinya bisa jadi tambalan itu yang menimbulkan masalah. Karena kan dokter gigi sudah, yang jelas penambal itu tidak hanya sekedar menutup lubang, seperti kita lihat jalanan yang lubang-lubang ditambal aja, tapi enggak. Misalnya kan walaupun nambal jalan tetap dipikirkan, oh ini harus sama rata, atau mungkin dicekungin sedikit, tapi kan nggak mungkin lebih tinggi dibanding jalan aslinya. Nah berlaku sama juga buat gigi. Kenapa? Nanti kalau semisal gigi, tambalannya itu lebih tinggi, jadi waktu kontaknya itu, waktu gigitnya itu terjadi kontak prematur, atau gigi yang ditambal itu jadi kontak duluan dibanding gigi yang lain. Jadi bebannya itu beda sendiri. Otomatis nanti lama-lama akan menjadi masalah. Terus juga ya. Jadi memang dari segi risiko lebih tinggi pencabutan, tapi tergantung juga nih penambalan dilakukan oleh siapa gitu. Karena memang tidak menutup mata nih, saat ini sudah banyak nih orang-orang di luar sana yang dengan label tukang gigi kemudian berani melakukan tindakan tambal atau bahkan cabut juga. Ini yang perlu diperhatikan masyarakat untuk berhati-hati gitu ya. Artinya tindakan keduanya ini, tambal maupun cabut, harus dilakukan oleh dokter gigi. Oke, baik. Nah kemudian tentang pencabutan, apakah ada bedanya nih penanganan pencabutan gigi ini untuk gigi geraham, gigi seri? Apakah ada kemudian tindakannya ini perlu penanganan yang berbeda ketika jenis giginya juga beda? Untuk pencabutan masalah jenis gigi ya, mungkin yang membedakan adalah tekniknya. Nah, cuman dilihat juga dari kondisinya, karena yang biasanya menyebabkan masalah itu kan gigi bungsu ya. Jadi perlu dilakukan pembedahan atau bedah minor yang tadi, atau disebut dengan namanya odontektomi. Jadi odontektomi itu mengambil gigi empaksi, gigi bungsu yang tertanam yang tidak bisa tumbuh sempurna, seperti itu. Nah, sedangkan kalau gigi-gigi yang lain seperti gigi seri atau gigi geraham kecil atau gigi taring, itu biasanya sih jarang sekali ditemukan yang sampai ada kasus impaksi. Nah, untuk teknik pencabutan jelas lebih gampang yang terlihat daripada yang di dalam, seperti itu. Jadi sekiranya kalau semisal ingin dicabut tapi giginya tumbuh sempurna, kelihatan semua, ya it's okay, tidak ada pembeda sih kalau menurut saya. Cuman yang membedakan ya tadi gigi bungsu paling belakang yang tertanam itu jelas beda. Treatment khusus itu ya, artinya yang geraham bungsu ini ya. Oke, baik. Nah kemudian dari tadi sebenarnya kita sudah singgung sedikit di depan, artinya ketika sudah dicabut ini kan sebaiknya dibuatkan gigi tiruan. Dampaknya apa ketika seseorang memilih untuk tidak membuat gigi tiruan? Apakah benar gigi di sekitarnya ini akan terpengaruh atau berdampak, dan dampaknya seperti apa, dokter? Betul. Untuk dampaknya jelas mempengaruhi. Yang pertama, yang paling jelas gigi lawannya. Yang tadi saya bilang, kalau bawahnya dicabut, atasnya masih ada, otomatis dia akan turun. Nah, tapi juga berlaku sama pada gigi kanan kirinya, betul. Karena gigi itu sifatnya menutup ruang kosong. Nah, jadi lama-lama kan yang misalnya di samping nih, yang di samping kanan kirinya dia menutup otomatis kan gigi itu jadi miring. Sedangkan gigi itu didesain lurus untuk menerima beban kunyahnya itu aman untuk akar giginya. Sedangkan kalau kondisinya sudah miring dan gigi yang atas itu turun, otomatis kan beban yang diterima oleh yang di sebelah kanan kirinya ini jadi
tidak stabil. Jadi directnya nanti mungkin harusnya ke gigi dulu baru disalurin akar. Ini jadi direct ke akar. Otomatis lama-lama entah itu cracking atau mungkin paling jeleknya fraktur atau patah. Seperti itu. Nah, kalau ya itu resikonya seperti itu. Jadi lama-lama pasti akan menimbulkan masalah satu. Yang kedua gigi yang berlawanan atau gigi di sebelahnya itu bisa patah atau mungkin bisa goyang. Untuk menghindari adanya perubahan posisi yang tidak diinginkan dari gigi lawannya atau yang di kanan kirinya, maksimal berapa lama sih dibiarkan kosong gitu? Artinya setelah dicabut apakah misal sebulan masih oke, atau sampai berapa bulan amannya itu harus segera ada gantinya gigi tiruan? Kalau efektifnya setelah dilakukan pencabutan itu kan otomatis tulang itu terkikis ya. Ya nggak selalu terkikis, cuman maksudnya dia yang pertama ada gigi, jadi sekarang kosong. Nah, dimana nanti kan pasti tubuh itu kan akan meregenerasi. Normalnya itu 3-6 bulan itu baru nanti tulangnya akan menjadi kompak. Nah, kalau mau dibiarkan kosong, ya golden time-nya sebenarnya 3-6 bulan. Karena nanti setelah 6 bulan tulang itu akan sudah fix, istilahnya bone healing-nya sudah selesai. Jadi untuk dipasangkan gigi palsu atau mahkota jembatan itu akan lebih nyaman juga dipakai. Beda kalau misalnya habis cabut langsung dipasang, nanti 1 bulan atau 2 bulan kemudian pasti berubah. Karena yang pertama nyangganya gusi, terus lama-lama kan tulangnya itu menjadi kompak lagi, sehingga waktu dipakai entah nggak nyaman atau mungkin juga longgar. Seperti itu. Jadi ya kalau saran saya sebelum 6 bulan sebelum 6 bulan dikontrol terus. Kalau sejelek-jeleknya nih ada masyarakat yang menunda pembuatan gigi tiruan sampai lebih dari 6 bulan dan akhirnya giginya benar-benar terpengaruh di kanan kirinya, sudah mulai bergoyang atau posisinya berubah, apakah masih kemudian bisa dibetulkan kalau ke dokter gigi itu? Kalau biasanya kalau yang seperti itu, apalagi giginya sudah sampai goyang, ya rata-rata mau nggak mau dicabut karena pasti betul jadinya rentetan. Karena ya itu yang harusnya bermasalah satu jadi bermasalahnya semua. Karena kalau gigi goyang pasti penyebabnya karena penyangganya yang sudah tidak oke. Kan tadi masuk indikasi ya, indikasi untuk dicabut gigi, ya kan seperti itu. Makanya jangan ditunda-tunda, lebih baik ya, daripada akhirnya jadi makin banyak gigi yang harus dicabut itu. Belum tua sudah obong. Yang harusnya buat 1 gigi palsu ditunda-tunda harus jadi bikin 3 kan malah repot jadi. Betul. Oke, nah ada juga yang menyampaikan bahwa bekas lokasi gigi dicabut kemudian tidak dibuat gigi tiruan berpotensi menjadi lokasi terjadinya infeksi. Ini apakah benar juga? Itu tergantung dari pasien juga. Semisal habis dicabut otomatis ada luka ya. Di mana luka itu namanya soket. Gigi yang sudah cabut meninggalkan lubang. Nah, kalau semisal tidak dilakukan penjahitan, otomatis soket itu kan terbuka. Di mana makanan bisa masuk, mungkin minuman asam bisa masuk, yang menyebabkan harusnya di dalam ini regenerasi, penyembuhan jadinya terganggu karena adanya sisa makanan asam, pedas, panas seperti itu. Nah, yang benar bisa menyebabkan infeksi kalau tidak bersih, apalagi terutama pada pasien yang merokok. Karena kalau merokok itu ya tadi harusnya nggak apa-apa luka itu dibiarkan basah di dalam, karena itu juga fungsinya juga untuk proses penyembuhannya, blood clotnya. Sedangkan kalau mengkonsumsi rokok terus, kan otomatis luka itu jadi kering, jadi susah untuk sembuh. Rata-rata seperti itu. Jadi setelah cabut pasti juga ada resiko infeksi. Cuman ya juga kembali ke pasiennya, harus bisa menjaga sesuai instruksi dokter. Berbicara mengenai luka bekas cabut yang mengering gitu ya, ini kan seringkali ketika ada tindakan pencabutan kemudian dokter menyarankan jangan minum-minum yang panas dulu, yang dingin-dingin dulu gitu ya. Gimana? Untuk apa itu dokter? Kalau untuk minuman dingin yang jelas untuk membantu blood clottingnya atau darah itu mudah mengering.
bukan lukanya ya. Oke. Ya kan karena blood clot itu sifatnya melindungi lukanya. Karena ya yang di dalam kan butuh penyembuhan, sedangkan dari luar itu karena ada darahnya, blood clotnya terbentuk. Sedangkan kalau kita minum panas, itu jadi blood clotnya yang harusnya sudah kering, dikasih panas cair lagi, kasih panas cair lagi. Jadinya dia akan lama-lama akan terus seperti itu ya. Jadinya infeksinya mungkin nggak seberapa, cuman nanti datang, dok kok lukanya nggak sembuh-sembuh. Nah betul seperti itu. Makanya disarankan habis cabut biasanya minum es, makan es krim, malah enak-enak. Asal jangan lupa sikat gigi setelah beres. Baik, dan ini ada satu pertanyaan lagi. Assalamualaikum Mas Bagus, saya Ibu Umi di Jelamprang, mau tanya tapi tidak pas dengan tema, boleh Wak? Boleh nggak nih? Boleh, nggak apa-apa. Kalau gigi sudah kadung rusak, lubang, kemudian menimbulkan bau mulut, bagaimana mengatasi bau mulut itu? Matur nuwun. Ya, itu yang jelas sekarang permasalahannya gigi itu sudah menyebabkan bau mulut. Bau mulut dari lubang gitu ya. Betul, berarti sudah ada akumulasi bakteri yang banyak di sana, sehingga menyebabkan bau mulut. Cara menghilangkannya gimana, Dok? Satu, dilihat dulu kondisi giginya. Kalau bisa diselamatkan, ya diselamatkan. Caranya menyelamatkan biasanya kalau sudah bau mulut seperti itu, biasanya ya, bukan saya menjudge pasti seperti itu ya. Biasanya itu sudah sampai saraf. Nah, di mana kalau sudah sampai saraf, kita perlu melakukan, kalau misal oke, dok, saya mau dipertahankan aja giginya, kita melakukan perawatan saluran akar, di mana yang kita rawat adalah akarnya terlebih dahulu. Karena kan bakteri sudah masuk sampai ke saraf pulpanya itu, jadi kita bersihin akarnya, kita kondisikan steril semua. Setelah dibersihkan kita isi akarnya supaya tidak kosong, karena kalau kosong otomatis kan rapuh ya. Jadi kita isi, setelah itu sudah aman dari akarnya, baru kita melakukan restorasi di mahkotanya. Nah kalau sudah proses seperti itu, pasti gigi bau mulutnya hilang. Sedangkan kalau misal tidak bisa ditolong, ya mau nggak mau giginya yang dicabut, bukan mulutnya, yang mulut gigi-gigi lain yang diurusi bukan. Kalau memang yang penyebabnya itu seperti itu. Jadi intinya bau mulut ini kan akibatnya gitu ya. Betul. Asapnya. Kita harus tangani dulu apinya nih, penyebabnya giginya ini bermasalah apa. Ya, kalau sudah ditangani otomatis bau mulutnya juga akan hilang gitu ya. Betul. Baik, untuk Bu Umi silakan segera datang ke dokter gigi, bisa hubungi dokter gigi, nanti masalahnya ditangani dan bau mulutnya insya Allah bisa teratasi juga. Baik, terima kasih Dokter Iki atas hadirnya dan juga sharing ilmunya untuk kita semua. Mudah-mudahan ini jadi ilmu yang bermanfaat untuk masyarakat semua, dan nanti kita tunggu lagi dokter di tema-tema lain yang mungkin tidak kalah menarik dari tema hari ini yang kita angkat, dokter. Kalau nih ada masyarakat di rumah yang belum puas, ingin konsultasi langsung, ingin datang langsung ke Dokter Iki bisa ditemui di mana dan kapan? Saya praktek di RSK Ngesti Waluyo, Paraan, Temanggung. Dan saya di sana dari hari Senin sampai hari Sabtu. Oke, di jam kerja ya, tersedia terus ya, Senin sampai Sabtu. Baik. Langsung saja yang tadi belum puas, ingin konsultasi lebih jauh atau langsung mau periksa, bisa menemui Dokter Iki di jam praktek beliau. Baik, sekali lagi terima kasih Dokter Iki, dan juga terima kasih untuk segenap kerabat kerja kita dari Rumah Life Temanggung dan juga TV Desa Jakarta. Insya Allah kita akan ketemu lagi Senin pekan depan di jam yang sama, di radio yang sama, 94.8 Radio Temanggung FM. Saya Muhammad Bagus Pratomo, waktunya saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bincang Sehat. Bincang Sehat. Bincang Sehat.